Kita sudah mendengarkan firman Tuhan bagaimana anak memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Siapakah anak yang dimaksud ini? Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa anak yang dimaksud itu adalah anak daripada Allah sendiri. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak Allah sendiri yaitu yang kita kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Yang sukacita katakan haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita melihat lagi daripada firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan juga memerdekakan kita. Semua berkata firman Tuhan memerdekakan saya. Haleluya. Nah, dikatakan saudara bahwa dalam Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, sering sekali di dalam dunia ini yang membuat kita terkungkung, yang membuat kita stres, karena kita tidak tahu kebenarannya. Mulai daripada hal yang sederhana, kita tidak tahu kebenarannya akan orang-orang, akan isi hati orang-orang. Siapa yang kita hadapi? Mau dia tidak menerima saya? Mau dia tidak menolong saya? Saudara, sering sekali saudara kita berpikir ada orang yang mau menolong kita, ternyata dia malah menjatuhkan kita. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal-hal demikian dalam hidup ini. Baik mengenai bisnis, kehidupan, rumah tangga. Itu sebabnya saudara, kalau kita tidak tahu kebenarannya, maka kita tidak dapat dimerdekakan. Ada yang menghalangi kita, ada yang menahan kita. Itu sebabnya dari sejak awal Tuhan Yesus berkata, aku mengasihimu. Tuhan Yesus menerangkan isi hatinya tentang dirinya kepada saudara melalui firman, supaya saudara bisa dimerdekakan. Tidak ada keraguan, ada kebenaran yang pasti di sini tempatnya. Dan itu sebabnya kita semua bisa dimerdekakan. Nah, hari ini kita akan melihat kemerdekaan karena firman Tuhan. Kuasa firman Tuhan sama sekali tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman yang diucapkan Tuhan yang mengusirkan setan, firman yang sama juga masih mengusirkan setan hari ini. Firman yang diucapkan Tuhan di tengah orang banyak, yang membawa kesembuhan bagi yang lumpuh, penglihatan bagi yang buta, membawakan kehidupan bagi Lazarus yang mati, sampai sekarang belum dan tidak akan pernah kehilangan kuasanya. Hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan yang sama dengan 2000 tahun yang lalu yang dibawakan oleh Tuhan Yesus. Kuasa yang sama, kasih yang sama, kepastian yang sama, dan juga pergerakan yang sama. Saudara, hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan yang sama dengan 10.000 tahun yang lalu. Ketika Tuhan berkata, jadilah terang, maka dari entah mana saja terang itu muncul karena ada firman mengatakannya. Ketika Tuhan berkata, jadilah tumbuh-tumbuhan agar manusia bisa hidup, maka entah dari mana saja semua merespon kepada firman Tuhan. Tahukah saudara, bumi ini diciptakan Tuhan untuk merespon kepada firman Tuhan. Itu sebabnya ucapkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, percayai firman Tuhan, hidup menurut firman Tuhan. Haleluya. Ucapkan firman, percayai firman, maka akan datang kebebasan. Engkau akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman Tuhan tidak berubah, karena Yesus sendiri pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus sendiri tidak berubah, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Maka kalau Yesus tidak berubah, maka sesungguhnya firman juga tidak berubah. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman ini dapat membawakan kemerdekaan bagi kita. Maka saudara, kemerdekaan dari apa saja yang bisa dibawakan firman pada kita? Yang pertama sekali, firman Tuhan dapat menghalau iblis dari kehidupan kita. Saudara, iblis adalah biang daripada semua yang jahat.
Iblis adalah awal daripada semua yang buruk dalam hidup kita. Saudara kasih dalam nama Yesus, begitu indah, begitu damai, begitu mulia, begitu enak di Taman Eden. Tetapi datanglah iblis. Iblis dengan cemburunya, iblis dengan tipu dayanya menipu manusia. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kita tertipu. Pakailah firman seperti Yesus memakai firman. Semua kita pasti digoda oleh iblis. Semuanya kita. Kalau Yesus juga digoda iblis, pasti saudara juga digoda iblis. Tapi jangan dengar-dengar suara iblis. Dengar. Setiap Jumat saudara datang kemari mendengarkan firman dari mulut seorang hamba Tuhan. Haleluya. Dan dengarkan saya. Akhir tahun nanti, saudara pasti beda dengan orang yang tidak mendengarkan firman. Pasti beda. Sayang, setiap minggu ketika saudara dengar firman, satu hari saudara akan bersatu dengan firman. Setiap minggu saudara dengar kata iblis, satu hari saudara akan bersatu dengan iblis. Setiap minggu saudara dengar ancaman, saudara dengar tipu daya iblis. Lihat, Yesus membatasi godaan iblis sampai 3 kali. Betul atau tidak? Dan kali ketiga dia katakan dengan jelas, enyahlah kau. Dia tidak berkata, ada tertulis, ada tertulis. Tapi kali ketiga dia katakan dengan jelas, enyah kau. Jangan kulihat lagi muka kau di sini. Kenapa? Karena kalau 4 kali, 5 kali, 6 kali, kodok yang jelek itu, kalau kau lihat terus, bersinar juga dia. Yang ngerti katakan amin. Jadi yang mau saya sampaikan pada saudara apa? Apa yang menyatu dalam hidup saudara? Siapa yang saudara dengar tiap hari? Saudara dengar persoalan, saudara dengar tekanan hidup ini. Yang mau saya katakan pada saudara, sering sekali kita itu terkungkung, tidak merdeka, karena itu aja yang kita lihat. Persoalan terus kita lihat. Ada nggak kehidupan lain selain ini, Pak? Ada nggak laki-laki lain selain ini? Nggak ada, cuman ini. Tapi di luar sana sebenarnya banyak. Tapi tidak pernah kau tahu kenapa. Karena kau tidak pernah lihat dia, dengar dia, ketemu dia. Berhenti dengarkan kata setan itu. Haleluya. Haleluya. Yesus tidak mendengarkannya lagi. Setelah 3 kali dia katakan, enyah kau. Oke lah, banyak orang datang padamu berbuat baik. Dengarlah mereka. Tapi bukan berarti kau harus dengar terus-terusan. Oke lah, dalam dunia ini semua kita punya persoalan. Oke, kita urusilah. Tapi bukan berarti itu saja urusan kita seumur hidup dalam nama Yesus. Jangan jadikan orang yang salah itu jodohmu. Jangan jadikan persoalan itu partnermu seumur hidup. Ini kebebasan. Firman kebebasan. Ayo dong lebih semangat lagi untuk Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan haleluya. Jadi yang pertama Tuhan Yesus bisa membebaskan kita dari iblis. Jangan dengarkan kata iblis. Haleluya. Itu sebabnya bukan hanya kita dengar firman. Simpan firman dalam hati. Tahukah saudara, sering kita simpan kata-kata orang yang jahat dalam hati. Begitu banyak di sini yang ditawarkan Tuhan. Tapi yang kita ingat kata orang, yang kita ingat penolakan orang, yang kita ingat orang yang buat kita sakit hati. Sayang, itu sebabnya simpan firman. Jangan simpan sampah-sampah. Maka hari ini, jangan biarkan hati kita merekam hal-hal yang jahat. Ambil firman, taruh dalam hati. Haleluya. Karena sepatah kata firman pun mampu mengusirkan setan. Satu patah firman yang disimpan di sini menghalau semua setan apapun yang ada di dunia ini. Haleluya. Hari ini apakah saudara menderita? Artinya ada sakitmu. Saya nggak sakit, Pak.
Tapi menderita hati saya ini. Artinya kau sakit hati. Menderita jiwa saya ini. Sakit itu datangnya dari setan. Kisah 10 ayat 38 mengatakan, bisa dibebaskan, dimerdekakan. Nah kemudian saudara, apalagi firman Tuhan membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Yohanes 8 ayat 10 sampai 11, seorang perempuan yang kedapatan berzina, ketangkap tangan, nggak bisa lagi membela diri. Sudah pasti dijatuhkan hukuman. Hidupnya berakhir di situ. Masa depannya hilang. Apakah dia dijebak? Apakah dia tertipu? Apakah dia melakukannya karena kebutuhannya? Apakah dia melakukannya? Gak tahu, apapun alasannya, tidak ada lagi yang mau mendengar. Habis sudah dia. Tapi kemudian dia dibawa pada Yesus. Bawalah orang-orang yang tidak punya harapan pada Yesus. Haleluya. Lalu kemudian Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya. Ini firman Tuhan kepadanya. Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Tadinya ia tertunduk di hadapan Yesus. Tidak berani berkata-kata. Dipermalukan. Tetapi kemudian dia melihat ke atas. Memandang sekelilingnya dan berkata, tidak ada lagi Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan lagi berbuat dosa dari sekarang. Saya berdoa gereja Kemenangan Indonesia menjadi gereja yang meniru teladan Yesus. Di sini ada kebebasan. Di sini orang berdosa menemukan hidup barunya kembali. Di sini orang berdosa menemukan masa depannya kembali. Di sini orang berdosa bertemu dengan Yesus. Masih adakah orang yang mau menghukum engkau? Enggak ada lagi Tuhan. Di sini ada orang yang bisa memulai hidup dan tidak jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Nah, saudara, di sini saya berdoa adalah tempat di mana jiwa yang tertunduk diangkat kembali. Kepala yang tertunduk ditegakkan kembali. Jadilah itu di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Haleluya. Firman Tuhan memberikan kita kebebasan. Tadi dari setan iblis. Kedua saudara, dari dosa. Ketiga, dari sakit penyakit. Dikatakan ada perempuan yang bungkuk 18 tahun. Dimerdekakan Tuhan ketika Tuhan berfirman padanya. 18 tahun. Ini perempuan bungkuk. Hanya dengan firman. Woman, thou art loose. Dikatakan dalam bahasa Inggris. Wanita, engkau dibebaskan. Lukas 13 dikatakan, ayat 12-13. Ketika Yesus melihat perempuan itu. Ketika Yesus melihat engkau terbungkuk oleh dosamu. Engkau terbungkuk oleh masa lalu. Engkau terbungkuk oleh tekanan hidup. Dia panggil. Maka datanglah pada Yesus. Dia panggil dan berkata kepadanya, hai ibu, penyakitmu sudah sembuh. Begitu sederhana, tapi begitu berkuasa. Dan kemudian apa yang terjadi? Seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Firman Tuhan memerdekakan. 18 tahun ini perempuan ada di gereja. Tidak ada jawaban dari orang Farisi. Yesus datang, berfirman memberikan jawaban. Saya berdoa setiap minggu, di tempat ini ada jawaban. Ada firman Tuhan yang memberikan jawaban. Haleluya. Yang sukacita katakan amin. 38 tahun orang yang ada di kolam Bethesda mengeluh. Gak ada yang nolong. Gak ada yang peduli. Orang lain sembuh, aku belum sembuh juga. Apa yang membebaskan dia? Firman membebaskan dia. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Begitu sederhana. Dengarkan baik-baik. Ada inti dari firman yang mau disampaikan Tuhan pada kita. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saya berdoa firman membebaskan kita. Haleluya. Firman Tuhan membebaskan kita dari semua badai kehidupan. Dikatakan saudara dalam Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata pada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu pun reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Sering sekali saudara kita meminta supaya Tuhan meneduhkan angin ribut di sekeliling kita. Saya mau tanya betul-betul,
Yang perlu diteduhkan itu sekelilingmu atau di dalam. Terkadang kita minta, teduhkanlah situasi ini bagiku Tuhan. Teduhkanlah keluargaku bagiku. Teduhkanlah gereja kemenangan iman Indonesia ini Tuhan. Kita doakan ada damai di kota Medan. Sekarang pertanyaannya, yang perlu didamaikan itu kota Medan, Indonesia, atau hatimu? Saya berdoa saudara mengerti maksud saya. Saudara minta, bangunlah Tuhan dalam hatiku. Bangkitlah dan berfirmanlah. Supaya semua badai di dalam hati ini mereda dan teduh. Haleluya. Hati yang teduh bisa berdoa. Hati yang teduh dekat dengan Tuhan. Hati yang teduh bisa maju, bisa membangun. Sering sekali kita tidak bisa bergerak. Kenapa? Rusuh di dalam. Kita katakan rusuh di luar. Kadang di luar nggak rusuh pun di dalam ini rusuh. Sayang, ayo punyai firman supaya di dalam ini tenang. Yesus bisa membebaskan kita dari semua badai kehidupan. Saya berdoa ada ketenangan bagimu jadi dalam nama Yesus. Haleluya. Yang sukacita katakan haleluya. Firman Tuhan membebaskan kita dari segala kemiskinan dan kekurangan. Satu hari ada orang meminta pajak Yesus dan murid-muridnya. Yesus tidak berkata, Petrus, mana si Yudas? Dia bendahara kita. Berapa rupanya kita punya kas? Enggak. Dia tahu Yudas banyak mencuri. Dia tahu kas kita lagi minus. Tapi Yesus mengatakan hal yang aneh. Petrus, lo masih bisa nangkap ikan? Masih Tuhan. Gua kan nelayan, nangkap ikan tuh kecil. Masih ada pancingmu? Masih Tuhan. Ambil pancingmu dan kemudian tangkap ikan. Pasti dapat, nggak lama-lama. Lalu kemudian setelah kau tangkap ikan, buka mulutnya. Lalu diapain Tuhan? Ambil uang di dalamnya. Heran juga Tuhan ini. Kita semua nyimpan uang di dompet, nyimpan uang di bank. Tapi Tuhan nyimpan uang di dalam ikan. Heran. Yang mengerti katakan amin. Tahukah saudara bahwa Tuhan tahu di mana letak-letak berkat di dunia ini? Siapa yang mikir dalam ikan ada uang? Paling saudara mikir, iyalah ada uang. Caranya kita mancing ikan kan lebih mudah kalau Yesus berkata, Petrus, ambil jalamu, pergi kau menjala, tangkap ikan. Aku doakan kau dapat banyak ikan. Lalu pergi kau ke pasar, jual ikan. Lalu kemudian ku doakan lagi supaya banyak pembeli. Lalu kemudian nanti udah sore, udah habis ikan, datang kau kemari, bayar pajakku dan bayar pajakmu. Masuk akal tidak? Kalau yang begitu sayang, bukan mukjizat namanya. Justru ketika dari tempat-tempat yang aneh, dengar. Sepertinya itu normal, Petrus memancing. Tapi selalu ada keajaiban di situ. Dengarkan, sepertinya hari-harimu normal. Buka toko yang sama, warung yang sama, kerja yang sama. Tapi ada keajaiban di situ. Dan keajaiban itu datang ketika engkau patuh pada firman. Tetapi firman Tuhan tidak membuat engkau tidak bekerja lagi. Ada banyak orang yang kuserahkan padamu Tuhan. Semua diserahkan sama Tuhan. Sakitku diserahkan padamu. Dosaku diserahkan padamu. Masa lalu diserahkan padamu. Sekarang ini kutambahi lagi Tuhan. Pekerjaanku juga kuserahkan padamu. Engkau yang bekerja, aku tinggal di rumah. Tapi uangku tak kuserahkan padamu. Tuhan tahu di mana letak-letak uang di dunia ini. Tuhan tahu. Tapi sepanjang jalan Tuhan ajari hal-hal yang berbeda. Gak akan pernah seorang Petrus berpikir dari mulut ikan bisa keluar uang. Gak akan pernah saudara berpikir bahwa saudara yang tadinya seorang penjualan bisa jadi hamba Tuhan. Tapi Tuhan arahkan pelan-pelan.
Yang mengerti katakan haleluya. Bebas dari apa? Kemiskinan dan kekurangan. Tuhan tahu di mana berkat-berkat di dunia ini. Dan firman yang menjadi arahannya. Firman yang mengarahkan Petrus membuka mulut ikan itu. Lukas 6 ayat 38 adalah arahan supaya kita diberkati. Berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan dan yang digoncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Haleluya. Firman Tuhan membebaskan kita dari ketakutan. Dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 19-20. Dia berfirman, aku ini, jangan takut. Sampai hari ini firman ini begitu luar biasa di hati saya. Setiap kali saya takut, saya katakan, tenang Gideon. Yesus berkata, ini aku. Dia dekat. Setiap kali saudara takut ngambil keputusan, takut tidak lulus, takut tidak diterima, takut tidak menikah, takut jualannya nggak laku, tenangkan hati saudara. Di sini dikatakan murid-murid sudah berjalan 2-3 mil, datang angin, lalu kemudian datang Yesus. Hidup ini saudara tidak pernah datang persoalan saja, datang juga Yesus dalam persoalan. Hidup ini tidak pernah datang kesusahan saja, datang juga kebaikan. Hidup ini gak pernah datang kesedihan saja, datang juga sukacita. Tapi masalahnya kita udah takut. Itu sebabnya saudara katakan pada diri saudara, tenang hai jiwaku, ada Yesus. Yesus dekat. Mari pegang dada saudara, katakan, jangan takut, Yesus dekat dengan engkau. Haleluya. Firman Tuhan membebaskan kita dari setan iblis. Firman Tuhan membebaskan kita dari dosa. Firman Tuhan membebaskan kita dari sakit penyakit. Firman Tuhan membebaskan kita dari semua badai kehidupan. Firman Tuhan membebaskan kita dari kemiskinan dan kekurangan. Firman Tuhan membebaskan kita dari ketakutan. Firman Tuhan sungguh-sungguh memerdekakan kita. Maka di dalam nama Yesus, galilah firman. Ucapkan firman. Renungkan firman. Lakukan firman. Haleluya. Cintai firman. Dekat di hati, dekat di mulut saudara. Jangan perkatakan yang lain selain daripada firman. Dan lihat, firman pasti dijadikan. Adakah saudara diberkati hari ini? Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yuk, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari para penyanyi dan para pemain.